Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang terkasih. Senang sekali kakak dan bunda dapat bertemu anak-anak semua. Walaupun melalui video streaming, kakak bunda berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita. Walaupun anak-anak beribadah di rumah ya. Nah, anak-anak dikasihi Tuhan, hari ini Bunda mau mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah minggu. Pelayanan anak. Nah, liturgos kita hari ini akan dilayani oleh Bunda Ani, Bunda Ida, dan Kak Dandi yang selalu setia menayangi kita semua ya Bunda. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Pakai gerakan ya Bun ya? Ya Bun, kita pakai gerakan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita satu hati kita dalam kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di saat ini kami anak-anak-Mu boleh memulai ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Penyertaan Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kami dalam kami memulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, kita harus siapkan apa Bun? Alkitab, buku tulis, dan buku catatannya ya Bunda. Ya. Terlebih kita harus siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan ini dari menyanyi. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 56 ayat pertama sampai dengan ke-8. Aku mau setia. Kita menyambut firman Tuhan ini yang dibacakan oleh anak-anak layan kita, yaitu Alicia Sabrina dari Ranting Efrata. Nah, anak-anak, kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Anak-anak, Bunda ajak untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami akan mau membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan sehat.
ceria dan sukacita dan selalu semangat. Hari ini, minggu ini berjumpa lagi dengan Bunda Tina ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Aku Mau Setia. Nah, cerita firman minggu ini terambil dari Kitab Yesaya 56 ayatnya yang ke-1 sampai 8. Dan pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Alicia Sabrina dari Ranting Efrata. Kita hari ini terambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan ketegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan. Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikian firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Selamat pagi adik-adik. Nah, karena judul firman Tuhan hari ini, Aku Mau Setia, Bunda mau tanya nih, apa sih artinya setia? Setia adalah ikut, taat menjalankan perintah. Jadi, jika adik-adik mau setia kepada Tuhan, berarti adik-adik taat menjalankan perintah siapa adik-adik? Iya, perintah Tuhan. Kalau disuruh orang tua hari Minggu ikut IMPA, nggak malas-malasan ya, nggak manyun. Itu baru namanya setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Bunda mau tunjukkan contoh nih. 2 orang anak. Yang pertama, ada anak laki-laki namanya Doni. Doni ini pagi-pagi sudah bangun dan dia selalu ingat bangun tidur. Dia menjaga rohaninya dengan harus berdoa, kemudian mandi dan minum susu. Doni selalu ingat pesan mamanya, ia harus minum susu untuk pertumbuhan dan biar Doni jadi anak yang pintar. Oh iya adik-adik, Doni ini anak yang rajin juga loh. Membantu mamanya untuk beresin mainannya setelah selesai bermain dengan adiknya. Contoh yang kedua, ada anak laki-laki yang namanya Denny. Nah, Denny ini ketika mama papanya pergi bekerja dan sebelum berangkat,
mamanya selalu menyiapkan susu dan sarapan untuk Denny. Tapi Denny selalu asik nonton TV. Bangun tidur, dia nonton TV, main HP, sampai lupa makan pagi dan siang. Denny juga tidak tidur siang. Dan saat papa mamanya pulang kerja, Denny juga belum makan. Ketika saat makan malam, Denny mengeluh sakit perut dan mama papanya bertanya ke Denny, "Denny, kamu belum makan tadi?" Dan Denny menahan sakit perutnya sambil menggelengkan kepalanya, dan papa mamanya tentunya marah mendengarnya. Kemudian papanya mencari obat untuk sakit perutnya Denny. Nah, adik-adik, dari contoh pertama dan yang kedua, mana yang menurut adik-adik anak yang setia dan taat? Iya, benar. Anak yang setia dan taat adalah contoh yang pertama. Karena anak yang bernama Doni mau ikut perintah mama dan papanya di rumah. Sedangkan contoh kedua adalah sikap anak yang maunya sendiri. Nggak denger-dengeran kata mama dan papanya di rumah. Berarti Denny nggak setia dan ikuti perintah orang tua. Jadi ini bukan sikap yang baik untuk dicontoh adik-adik. Jadi adik-adik harus contoh sikap anak yang pertama tadi yang bernama Doni. Dia setia dan taat, patuh kepada orang tuanya. Seperti bacaan kita saat ini adik-adik yang berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Tuhan akan memulihkan dan memberikan keselamatan kepada adik-adik, kakak bunda layan, mama papa, dan umat Allah lainnya yang percaya. Mereka yang taat dan setia mendengar perkataan Allah akan memperoleh keselamatan, seperti bangsa Yehuda pada waktu itu saat sedang berada di tanah pembuangan. Kenapa bangsa Yehuda ada di pembuangan? Karena mereka sedang dihukum Allah, karena tidak setia kepada Allah. Mereka hidup di tanah pembuangan dalam keadaan sengsara. Mereka membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, meskipun Allah menghukum bangsa Yehuda, tapi Allah tidak meninggalkan mereka. Karena itu, ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah, maka melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan pesan bahwa pemulihan Allah akan dinyatakan bagi umat yang senantiasa hidup taat dan setia kepada Allah. Nah, ketaatan dan kesetiaan dalam setiap perintah mama papa di rumah menjadi bentuk kesetiaan kepada Allah adik-adik. Jadi, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan patuh serta taat ya. Apa ciri-cirinya adik-adik harus setia dan taat kepada Tuhan, Bunda? Pertama, rajin berdoa. Saat mau makan, mau tidur, mau pergi ke sekolah saat nanti sekolah sudah dibuka ya. Kemudian yang kedua, rajin ibadah minggu atau IMPA. Saat ibadah, adik-adik harus bersungguh-sungguh dalam ibadah. Mau duduk manis saat kakak dan bunda bercerita firman Tuhan. Mau dengar apa kata kakak dan bunda layan. Tidak berlari-larian karena adik-adik kan sedang beribadah. Jadi nggak boleh semaunya sendiri. Yang ketiga, dengar-dengaran kata mama dan papa di rumah. Karena mama papa adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi, jika disuruh mama papanya, jangan cemberut, manyun dan marah. Itu nggak boleh ya adik-adik. Yang keempat, setia dan taat melakukan perintah Tuhan dalam hidup adik-adik setiap hari. Melalui apa Bunda? Melalui tutur kata, tingkah laku adik-adik setiap hari. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Terima kasih. Nah, aktivitas kita hari ini, ayo adik-adik semua kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267 baitnya yang pertama sebagai wujud adik-adik dan bunda yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tetap ceria, sukacita, semangat, dan setia mengikuti IMPA. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang terkasih, yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Ada tugas aktivitas yang harus anak-anak kerjakan. Kalian bisa minta tolong papa dan mama ya kak bunda, atau kakak kalian untuk menyiapkan bahan-bahannya. Nah, anak-anak, untuk merespon firman Tuhan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 225. Saya mau ikut Yesus. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Ida. Karena itu kita tutup mata, tundukkan kepala sejenak, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia. Biarlah firman yang sudah kami dengar dari kakak dan bunda dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa teristimewa buat kedua orang tua kami, papa, mama, kakak, dan adik kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur walaupun kami masih di rumah dan tetap melaksanakan online, kami bersyukur Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Kehidupan papa dan mama kami yang sampai saat ini Tuhan tetap jaga dan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan berada di tempat ini, khususnya daerah Bali. Tuhan tetap menjaga dan memelihara bangsa kami, khususnya Tuhan kehidupan kami setiap hari. Dari berbagai tantangan, penyakit apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan buat yang terbaik khususnya untuk daerah Bali. Kami berdoa buat gereja kami GPIB Maranatha Denpasar, dari majelis jemaat sampai ke tingkat pengurus harian majelis maupun sampai kepada pelkat-pelkat. Khususnya kami berdoa buat pelkat PA Maranatha. Tuhan memberkati kakak dan bunda kami, berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami berdoa buat semua teman-teman kami yang sudah melaksanakan ulangan maupun hasil yang sudah kami terima. Kami percaya tuntunan kasih Tuhan tetap menyertai dalam kehidupan sekolah kami walaupun saat ini kami masih melakukan online di rumah. Kami percaya Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua hal dalam kehidupan kami yang sudah Tuhan buat kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melakukan segala aktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami Bapa, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Anak-anak yang terkasih, persembahan yang anak sudah berikan nanti bisa minta tolong papa mama untuk dibawakan ke gereja ya Bunda. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau mau memberkatinya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah himpa kami saat ini, kiranya kasih dan setia-Mu tetap menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai ya Bunda. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel bersama-sama ya Bunda. Kita hitung 1 sampai 3.
1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini